Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau bilang makasih dulu buat yang udah nontonin terus video aku, yang udah subscribe channel aku, dan udah nge-share video-video aku juga. Tapi buat yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya bisa update terus info dari aku. Dan buat yang suka sama video-video aku, di like juga. Jangan lupa di komen di kolom komentarnya dan di share juga kepada teman-teman yang membutuhkan. Check it out. Kali ini aku bakal ngebahas tentang diapers atau pospak, popok sekali pakai yang dipakai sama anak aku Arumi. Itu aku bakal bahas. Kita kan sebagai orang tua sebetulnya banyak pertimbangan dalam memilih popok sekali pakai. Kita mempertimbangkan dari harganya, dari kualitasnya, daya seratnya, daya tampungnya, bahkan juga dia bikin ruam atau enggak ke anak kita, itu jadi pilihan untuk kita para orang tua. Tapi yang pasti kita sebagai orang tua pasti pengen yang terbaik kan buat anaknya. Makanya aku bakal nge-review beberapa popok yang udah dipakai sama anak aku, dan stay tune terus. Nah, sekarang aku mau liatin dulu beberapa popok yang emang udah dipakai sama anak aku. Di sini aku ada 3 popok, 3 merek popok. Di sini sebetulnya ada 1 merek popok lagi yang emang pernah dipakai sama Arumi, tapi di sini nggak aku tampilin karena emang udah nggak pernah aku beli lagi. Yang beberapa ini masih aku pakai karena emang masih aku beli. Dan disclaimer, video ini tuh bukan sponsor, aku sama sekali nggak dibayar, jadi aku review jujur. To be honest, emang ini yang dipakai sama anak aku dan aku bakal review berdasarkan pengalaman aku pribadi. Langsung aja ke popok yang pertama bakal aku review, itu Nevia Genki. Kayak gini produknya, ini tinggal setengah karena emang aku pakai, tapi nggak apa-apa, kita bakal tetap review. Aku pakai Nevia Genki ini dari newborn. Jadi waktu pertama kali aku belanja perlengkapan baby di baby shop, itu mbak-mbaknya emang ngerekomendasiin Nevia Genki. Pertama kali aku tuh nanya kayak, popok yang paling bagus itu apa mbak? Langsung dikasihnya Nevia Genki waktu itu yang masih NB, newborn, isi berapa ya aku lupa, 4 bulan 44 apa gitu, yang size newborn. Tapi itu harganya sekitar 130-an kalau nggak salah yang newborn waktu itu. Kalau sekarang kan udah pindah karena anaknya udah gede juga. Nah, aku waktu itu nggak terlalu merhatiin, ya udah aku pikirkan kalau mbak-mbaknya ngasih yang Genki, ya udah ini yang bagus berarti kan aku pikirnya. Nah, sekarang aku bakal review. Ternyata Genki ini produk made in Japan. Jadi dia itu nih di sini ada made in Japan dan emang pakai bahasa Jepang kayak gini. Di sini nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Di kemasan popoknya ini nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali kecuali di sini. Ini pun ditempel, jadi kayak stiker gitu. Ini bisa dicopot nih, kayak gitu. Ini tuh aslinya bahasa Jepang, jadi udah ditempel sama impornya, yang pengimpornya. Kalau di sini Nevia Genki ini diproduksi oleh Oji Nevia Co. Ltd. Tokyo, Japan. Jadi emang di Japan tapi diimport oleh PT Niaga Mitra Abadi Jakarta Utara di Jalan Kepuk Raya Jakarta Utara. Nah, untuk Nevia Genki ini sendiri sekarang aku review yang size S72 ya, kemasan S72. Di sini untuk Genki itu tampilannya kayak gini. Oh iya, Genki ini dia belum ada yang celana. Yang celana itu baru mulai dari size M. Jadi dari NB, S, sampai S itu belum ada yang celana itu baru ada yang dari M. Jadi yang ini masih tab pantsnya mulai dari M. Untuk popoknya kayak gini bentuknya. Sebetulnya dia ada warna-warni ya, tapi dalam satu produk itu warnanya sama semua, nggak beda-beda gitu, nggak macam-macam kan, nggak, itu sama semua kayak gini. Aku kebetulan dapet yang bunga-bunga biru kayak gini. Ini tuh tipis banget, tipis. Dia ada indikatornya warna kuning, indikator warna kuning. Jadi kalau penuh dia berubah jadi warna biru. Di sini masih tab kayak gini, tabnya kencang kayak gini ya. Dan dia tipis, tapi dia tipis banget. Permukaannya halus, nih, halus banget. Dia juga nggak berbulu, halus, tipis tapi nggak berbulu sama sekali.
Nah, yang aku suka dari Navia Genki ini apa? Yang pertama, karena dia halus banget buat kulit bayi yang masih sensitif. Itu bagus pakainya, jadi kayak anak aku sih udah berapa lama pakai nggak ruam ya. Arumi sendiri kan pakai popok itu sebetulnya waktu malam aja, kan aku udah bilang di video sebelumnya kalau Arumi sendiri tuh pakai popok waktu malam aja. Kalau siang kan dia pakai klodi. Nanti boleh dicek aja video aku yang tentang klodi. Di sini ada karetnya, jadi dia nggak kecekek gitu perutnya, enggak. Jadi dia nih, di sini ada karetnya, depannya juga ada karetnya kayak gini. Karet yang ininya kencang dan dia ada 2 lapisan karet kayak gini, karet luar dan karet dalam. Jadi walaupun dia pup ke sini nggak bakal langsung melebar keluar karena ada karet dalamnya dulu baru karet di luar. Nah, untuk daya tampung Genki ini sendiri dia cukup lama kok. Jadi aku tuh misalkan 5 jam belum ganti aja dia nggak bocor dan dia nggak lembab basah gitu, nggak. Jadi kayak emang kering, pas dibuka juga permukaannya tetap kering di sininya gitu. Untuk harga Genki ini lumayan mahal ya, kalau untuk dibandingin sama popok-popok lain dia lumayan mahal harganya. Itu aku sekarang beli yang S72 ini harganya 230.000 di Baby Shop. Dan ya itu kekurangannya jarang ada di toko-toko biasa kayak misalkan di hypermart, pokoknya di toko-toko minimarket gitu nggak ada. Jadi aku emang belinya itu cuma di Baby Shop. Aku nggak tahu kalau di kota-kota lain, tapi kalau di kota aku itu nggak ada di toko-toko biasa, emang cuma harus cari di Baby Shop aja kayak gitu. Itu sih kekurangan Genki. Jadi misalkan lagi mudik terus tiba-tiba habis, emang misalkan kita emang mau nyetoknya Genki itu nggak ada, terpaksa pakai popok lain kayak gitu. Oke, selanjutnya popok yang bakal aku review itu dari Sweety Gold Pants. Nah, Sweety Gold Pants ini aku belinya yang tipe celana. Balik lagi ya, yang tipe celana. Kalau yang tadi aku belinya yang tab, ini yang tipe celana. Kebetulan kalau yang Sweety dia S aja udah ada yang celana. Di sini dia diproduksi oleh PT Softex Indonesia, Tangerang, Indonesia. Jadi dia emang dari Indonesia ya, bukan impor, bukan dari luar. Jadi emang produksinya dari Indonesia sendiri. Katanya kelebihannya di sini slim fit comfort design. Tapi kita coba lihat ya. Nih, tampilannya kayak gini untuk Sweety sendiri. Ini kelihatan nggak? Boleh di zoom aja. Nih, Sweety itu kayak gini, gambarnya Hello Kitty. Jadi Kitty yang sepasang kayak gitu, ada Kitty cewek, ada Kitty cowok. Belakangnya juga di sini ada tulisannya back. Di sini S aja, berarti back belakangnya ini S aja buat permukaan depannya. Ini untuk yang pants. Karetnya di sini stretch ya, ini kayak gini. Dia nggak nyekek juga, sama enaknya dia nggak nyekek. Aku balik ya supaya kita bisa lihat dalamnya. Sweety ini emang rada lebih tebal kalau dibandingin sama Genki tadi. Dia lebih tebal dan kalau untuk permukaannya itu juga halus sama, tapi dia ada gerundul-gerundul gitu loh. Nggak kelihatan ya. Tapi ini tuh kalau dipegang kayak gini kayak apa gitu, gerundul-gerundul apa ya? Beludru tapi yang ada motifnya gerundul-gerundul gitu. Nih kayak gitu pokoknya ya. Nih kalau Sweety itu kayak gitu. Terus untuk sampingnya juga dia sama, dia ada dua karet luar dan karet dalam. Karet yang di dalamnya itu dia tipis, karet yang di luarnya itu dia tebal. Nih kayak gini, jadi lebih tebal, kayak berapa lapis kayak gitu karetnya. Yang di dalam itu kayak cuma selapis aja, yang di luar tuh kayak berapa lapis karet tuh, jadi dia lebih tebal gitu. Dia juga ada indikatornya warna kuning yang akan berubah jadi warna biru kalau sudah penuh. Jadi kita sebagai ibu-ibu bisa tahu, oh udah penuh itu diganti kayak gitu. Kalau misalkan belum, oh belum penuh berarti. Nih terus kelebihannya juga dia itu daya tampung dan daya serapnya tuh lumayan lama. Daya tampungnya lumayan banyak, jadi daya serapnya itu lumayan lama. Kayak berapa jam ya? 4 jam, 5 jam, sama sih kayak itu tadi 4 jam sih Pak, enggak Pak, 4 jam itu udah masih bagus. Dan kalau dibuka juga dia masih kelembapannya bagus, dia kering, nggak lembab, nggak yang bocor kerasa gitu. Tapi dia ini gampang banget berat. Jadi kayak misalkan dia udah penuh, udah biru kayak gitu, dia beratnya tuh kayak yang
udah gelembung gede gitu. Misalkan anak yang bisa ngomong kali dia ngomong kali ya, Mi berat Mi kayak gitu, tapi kayaknya karena belum bisa ngomong dia nggak ngomong, tapi kita sendiri ngelihatnya dia kayak aduh gede berat kali ya kayak gitu, karena pas diambil kayak gini emang berat, pas dibuka diambil oh iya berat gitu. Nih satu lagi dia itu ada si apa ya ini namanya tabnya ini kalau misalkan kita udah selesai, udah kita buka, sudah kita kan bisa gulung kayak gini, terus kita giniin tuh kayak gini, bisa kita gini, jadi nggak repot, nggak harus pakai kresek dulu, nggak harus sibuk nyari kresek, jadi kayak gitu digulung, tabnya diginiin langsung buang. Untuk harga ini tuh yang isi ini isi 36, harganya 102.000. Berarti kalau 2 kali lipat dari ini mungkin harganya 200-an. Berarti kurang lebih sama ya kayak Genki tadi, sama harganya. Tapi ini produk lokal, produk Indonesia. Jadi kalau yang cinta produk lokal boleh yang ini aja nggak apa-apa. Misalkan yang mau produk impor yang tadi. Dan dia untuk Sweety sendiri itu banyak jualnya. Jadi kayak kita di minimarket itu ada, di pasar grosir ada, misalkan di kayak tadi kata aku di Giant, Hypermart gitu-gitu ada. Jadi nggak usah ribet, nggak harus ke baby shop, nggak harus nyari-nyari dulu atau pesan online dulu. Untuk popok yang ketiga aku review itu dari Meris Pants Good Skin, nah yang cegah iritasi. Di sini klaimnya 5 kali menyerap banyak dan cepat. Kita lihat ya. Ini popok Meris ini diproduksi oleh PT KAU Indonesia Kawasan Industri dari Karawang, Jawa Barat. Sebetulnya Meris itu kan ada 2 tipe ya, ada yang warna hijau kayak gini, ada juga yang warna putih. Kalau nggak salah yang warna putih itu dia import juga from Japan, dia made in Japan. Kalau yang ini dari KAU yang di Indonesianya gitu. Tapi aku bukan milih sih, emang belinya yang kayak gini kemarin. Untuk Meris ini sendiri tampilannya kayak gini. Nih. Kayak gini. Dia pants juga. Di sini ada tulisannya front, depan. Tapi dia nggak ada, kalau yang tadi yang Sweety ada tulisannya back, berarti belakang. Dia nggak ada tulisan back, tapi dia ada tulisan front, depan. Jadi kita tahu ini depannya, ini belakangnya kayak gini. Dia buat gambarnya dia sama semua ya, gambarnya kayak gini, ada rabbit lagi smile kayak gini, terus ada pohon-pohon, ada rumah-rumah kayak gini. Untuk ini pinggangnya dia kecil, dia lebih kecil, jadi maksudnya dia stretch tapi nggak terlalu gede gitu loh, nggak bisa tuh, dia cuma bisa segini. Kalau yang tadi kan bisa rada lebih jauh gitu, dia cuma bisa segini. Terus kakinya ukuran sini juga kecil, ukuran ini sama ininya kecil buat kakinya. Kita balik, samping pinggirannya dia juga ada 2 lapis, lapis pertama, lapis kedua. Lapis pertama itu yang kayak satu lapis gini, lapis kedua itu yang kayak kata aku tadi ada yang lapis beberapa, ada dua lapis itu. Tapi yang lapis yang di dalam dia itu lebih kerut, lebih rapet gitu kerutannya ketimbang yang di luar. Kalau yang tadi kan sama kayak luar dalam sama, yang satunya juga luar dalam sama, yang dia itu lebih kerut gini. Mungkin itu ya kenapa dia lebih kecil tuh, karena yang di dalamnya tuh lebih kerut kayak gitu, makanya pas ditarik ini kayak lebih kecil gitu. Bukan ya? Permukaannya halus, lembut juga, dan gak ada berudul-berudulnya. Dia polosan kayak gini, putih polosan, polos. Dia juga tipis, kecil nih. Enak pokoknya, nyaman, gak bikin iritasi, karena dia sendiri ngeklaim good skin, katanya cegah iritasi gitu. Tapi untuk kekurangannya menurut aku, yang pertama dia itu daya serapnya itu kurang. Jadi kayak kalau dia udah penuh bentar aja, kayak sekitar 2 jam lebih dikit, itu tuh udah mulai lembab. Jadi nggak kering sempurna gitu, dia agak lembab permukaannya. Dan satu lagi kekurangannya, kalau kayak Genki tadi kan tab, dia bisa kalau misalnya kita ngebuangnya bisa digulung terus dikrek-krekin pakai tabnya sendiri. Kalau yang Sweety tadi dia ada tab yang belakangnya tadi yang bisa buat ngegulung. Kalau yang Meris ini kalau misalkan dibuka itu nggak ada, tab-tabnya itu nggak ada. Jadi kita harus gulung sendiri, terus
cari kresek, dimasukin kresek baru dibuang ke tempat sampah, itu bakal ribet menurut aku. Bahkan kalau aku tuh ada cara sendiri. Kalau misalnya pakai meris gini, aku gulung terus aku ikat manual karena nggak ada tapnya. Aku ambil ujungan sini sama ujungan itu, terus aku ikat kayak ya udah sih nambahin kerjaan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, daripada dia kececer-cecer, mending aku ikat sendiri gitu, ikat manual kayak gini. Nah itu tuh yang bikin ribet, apalagi kalau dia pup di sini, itu tuh kayak waduh harus ngikat nih. Kan kalau pup kan dirobek tuh pinggirannya, serap digituin terus digulung baru diginiin, diikat sendiri. Itu tuh kayak nambahin kerjaan gitu loh. Itu kekurangannya dari meris. Tapi so far ini bagus kok sebetulnya kalau buat bentar-bentaran aja. Tapi kalau buat kayak kata aku tadi, misalkan buat keluar dan itu lama, ini aku kurang rekomendasiin. Sebetulnya ada produk juga yang pernah dipakai sama Arumi tapi nggak ada di sini produknya, yaitu dari Pampers. Waktu itu aku pernah beli Pampers yang NB, yang newborn. Itu juga harganya menurut aku ya dia mahal, bahkan lebih mahal daripada si Nivea Genki. Aku nggak tahu sebetulnya aku yang salah beli, salah pilih tempat belinya, atau emang dia mahal. Karena setelah itu aku nggak pernah beli lagi karena ya ampun kok mahal ya, aku mikirnya gitu. Kan 200 pokoknya 200 lebih gitu juga. Kayak itu mahal lah untuk ukuran diapers, menurut aku itu mahal. Terus pas aku pakein ke anak aku, dianya ruam. Itu kelemahannya waktu itu, dia nggak cocok sama Pampers. Kenapa waktu itu nggak aku pakai lagi? Ternyata dia nggak cocok. Dan menurut aku pribadi permukaannya itu nggak sehalus yang 3 ada di sini. Makanya kayak aku nggak beli lagi. Nggak, pertama karena dia mahal, nggak sesuai sama kantong. Yang kedua tadi dia nggak cocok sama anak aku, bikin ruam. Dan yang ketiga ya aku sendiri belum merasa puas karena pas aku pegang itu permukaan ada kasar menurut aku gitu. Nah kesimpulannya dari popok-popok yang pernah dipakai sama Arumi, untuk direkomendasiin aku paling merekomendasiin Nivea Genki ya, karena menurut aku ya tadi banyak keunggulannya. Yang pertama tadi dia daya serapnya baik, daya tampungnya lebih banyak, daya tahannya lebih lama, dia lebih tipis, enteng gitu, maksudnya nggak cepet berat, terus penuh, permukaannya pun nggak lembab gitu, ngebuangnya mudah. Tapi itu tadi misalkan emang di daerahnya agak susah cari Nivea Genki, ya udah tergantung ibu-ibu sekalian aja mau pilihnya apa. Yang penting sesuai sama kantong masing-masing, sesuai sama anaknya, cocok apa enggak pakai popok. Karena ya balik lagi kayak kita pakai skincare, cocok-cocokan, kulit anak itu cocok-cocokan sama popok kayak gitu. Sekian video dari aku tentang diapers atau popok sekali pakai. Buat ibu-ibu di rumah, semoga kita lebih cermat dalam memilih produk apapun untuk bayi kita termasuk popok. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan share kepada yang membutuhkan. Dadah!